Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dwi Kartika dari kelas 10 keagamaan akan menjelaskan mengenai bangun tasamuh dan tawasud, wujudkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu pengertian toleransi atau tasamuh. Cara bahasa kata tasamuh berasal dari bahasa Arab sama'a yang artinya berlapang dada, tenggang rasa, atau bisa disebut dengan toleransi. Sedangkan menurut istilah, tasamuh berarti menghargai sesama. Dalam pengertian lain, tasamuh adalah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi agama. Maksudnya antar agama saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, tidak saling mengganggu. Toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain. Karakteristik tasamuh. Yang pertama yaitu kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawaan. Yang kedua yaitu kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. Yang ketiga yaitu muka yang ceria karena kegembiraan. Yang keempat yaitu rendah diri terhadap kaum muslimin bukan karena kehinaan. Yang kelima yaitu mudah dalam berhubungan sosial atau muamalah tanpa penipuan. Yang keenam yaitu menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi. Dan yang terakhir yaitu terikat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rasa keberatan. Orang yang tasamuh akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. Ruang lingkup tasamuh atau toleransi menurut FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang pertama yaitu mengakui hak orang lain. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, agree in disagreement. Dan yang keempat, saling mengerti. Yang terakhir, kesadaran dan kejujuran. Pentingnya perilaku tasamuh. Sikap tasamuh harus tertanam secara mendalam dalam diri seseorang. Tasamuh ini tidak bisa dipungkiri akan menjadi perekat dan paling kuat untuk mendekatkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam tasamuh atau toleransi ada ketulusan dan kesediaan untuk menerima perbedaan dan pemikiran dari pihak lain. Tasamuh membina seseorang muslim menjadi pribadi yang luhur, tinggi budi pekerti, dan kemanusiaannya bersifat lemah lembut dan kasih sayang maupun menguasai amarah dan mengendalikan hawa nafsunya. Berjiwa pemaaf dan suka memaklumi kesalahan orang lain, membalas kesalahan orang yang berbuat permusuhan terhadap dirinya dengan kebaikan. Perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu perilaku tasamuh dalam keluarga. Perilaku tasamuh yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga akan menciptakan suasana harmonis antara keluarga tersebut. Perilaku tasamuh yang diperlukan dalam sebuah keluarga, misalnya ada salah satu keluarga yang sakit. Anggota keluarga yang lain harus bersikap tasamuh dengan tidak menimbulkan kegaduhan. Ketenangan harus tetap dijaga agar anggota keluarga yang sakit dapat beristirahat dengan tenang. Yang kedua yaitu perilaku tasamuh dalam kehidupan bermasyarakat. Menghormati dan menghargai harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ada tetangga yang sedang berduka, jangan membuat kegaduhan atau membunyikan tap dengan kencang. Hormati dan hargailah hak orang lain agar kerukunan dan kedamaian dapat tercipta. Perilaku tasamuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, warna kulit, dan beberapa perbedaan lainnya.
Perbedaan tersebut hendaknya dijadikan sarana untuk saling melengkapi. Jika sebuah negara terdiri atas penduduk yang tidak memiliki perilaku tasamuh, maka pertengkaran dan permusuhan akan terjadi setiap jam, bahkan setiap detik. Ketentraman dan keharmonisan menjadi suatu yang langka. Oleh karena itu, terapkan perilaku tasamuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu moderat atau tawasud. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras atau ekstrim atau radikal, dan terlalu bebas atau liberal. Macam-macam tawasud. Pertama yaitu tawasud dalam bidang akidah, yaitu keseimbangan dalam telaah dan penggunaan dalil akal atau akli dan dalil syara' atau nakli agar tidak mengalahkan salah satunya. Memurnikan akidah dengan cara membersihkan dan meluruskan dari pengaruh akidah yang sesat baik di dalam maupun luar Islam. Menjaga keseimbangan berpikir supaya tidak mudah menilai salah, menjatuhkan vonis musyrik, bid'ah pada orang lain, bahkan mengkafirkannya. Tawasud dalam bidang ibadah. Yang pertama yaitu berpegang pada Al-Quran dan hadis dengan metode dan pemahaman yang benar, yakni merujuk pada ulama salaf atau imam mazhab yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Yang kedua yaitu akal dapat digunakan ketika ditemukan persoalan dan tidak ditemukan dalil nas Al-Quran dan hadis yang jelas dan mengikat. Ketiga, menerima perbedaan pendapat dalam menilai suatu persoalan ketika dalil nas memungkinkan ditafsirkan dengan makna yang lain. Yang keempat, mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam mengamalkan syariat di tengah-tengah lapisan masyarakat yang majemuk. Yang ketiga yaitu tawasud dalam bidang tasawuf. Mendorong dan mengajarkan paham ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang tasawuf atau akhlak dengan menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Tidak merasa diri lebih dari dan lebih sempurna dibandingkan orang lain. Bersikap sopan, santun, rendah hati atau tawadu, dan menjadi hati khusyuk dengan siapapun dan dimanapun berada. Selalu berusaha mewujudkan rasa aman, tentram pada diri sendiri, khususnya dan lapisan masyarakat pada umumnya. Tidak mudah goyah dan termakan isu-isu yang menyesatkan dan tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu tidak terlalu berlebihan dalam menilai sesuatu tentang dan bijak dalam mengambil sikap serta mempertimbangkan kemaslahatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.